Oke, nah ini tentang modulo, yang ini dulu yang mau saya coba bahas. Kenapa besar? Ya, bilangan n terkecil sehingga berlaku 10 pangkat 2018 itu kongruen dengan n modulo 7. Nah, sebelumnya itu sebetulnya ada teorema, sepertinya kayak ada teorema, cuman saya juga nggak terlalu hafal. Tapi intinya jika ini kan di sini 10, di sini 10, itu kita buat perkalian dari 7 karena kita mau cari modulo 7 ya, perkalian dari 7. Nah, nanti sisanya itulah bisa langsung kita cari modulo 7-nya seperti itu. Jadi misalkan kok di sini 15. Misal soalnya saya ganti 15 pangkat 2018 seperti itu ya. Berarti kan di sini 2 kali 7. Pak Arif bisa minta tolong itu di-unmute dulu, Pak. Nah, seperti ini ya. Oh, sebentar, kok 15 mah kegampangan ya, sisanya 1. Misalkan 17 lah, coba saya unmute. Nah, itu misalkan 17 pangkat 2018 kita mau cari dia modulo 7. Berarti 17-nya diubah dulu perkalian dari 7 gitu kan. 17 itu kan 2 kali 7 ditambah 3 seperti itu ya. Nah, maka kita cukup mencari sisanya ini saja, sisanya yang belakangnya saja ini. Nah, itu tinggal kita cari itu, berarti 3 pangkat 2018 seperti itu. Nah, ini tinggal dicari modulo 7. Nah, lalu kemudian kalau saya itu lebih suka pakai yang seperti ini, pakai pola saja. Gunakan pola itu lebih mudah. Nah, nih contohnya ini ya, 3 pangkat 1 modulo 7. 3 pangkat 1 itu kan 3. Nah, 3 dibagi 7 otomatis bersisa 3 seperti ini. Kemudian ini itu kita cari polanya sampai dia kembali lagi ke awal. Kemudian yang ini 3 pangkat 2. Itu kan 9 gitu ya. 9 dibagi 7 berarti bersisa 2. Kemudian 3 pangkat 3. Nah, 27 kan. Nah, 27 dibagi 7 itu sisanya berapa? Tapi jangan dihitung 3 pangkat 3 27, nanti kelamaan. Maka cukup seperti ini. 3 pangkat 3 itu kan diperoleh dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Maka cukup Ibu lihat yang di belakang ini tadi, kita kan udah ngitung yang di atas. 2 kali 3 itu berapa? 6. Maka di sini sisanya 6. Lalu 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu kan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 ya. Ini kan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Maka lihat yang di sini tadi. 3 pangkat 3 itu 6, 3 pangkat 1 itu 3, berarti 6 kali 3 18. 18 dibagi 7 itu kan bersisa 4. Nah, berarti lanjut. Pokoknya sampai nanti ketemu dengan yang sisanya 1. Kalau udah bersisa 1 berarti otomatis polanya akan kembali lagi ke atas. Berarti ini pasti 3, 2, 6, dan seterusnya. Ini juga sama ya, 3 pangkat 5 itu kita peroleh dari 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1. Lihat, 3 pangkat 4 itu 4, 4 sama 3, 12. 12 dibagi 7, berarti masih sisa 5. Nah, terus kita lanjut lagi sampai ketemu yang bersisa 1. Kebetulan di sini sampai pangkat 6. Ini kan 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 1. 5 kali 3, 15. 15 dibagi 7 sisanya 1. Nah, udah. Kalau udah bersisa 1, otomatis nanti dia akan kembali. Nah, jadi yang ini tadi jangan dihitung hasilnya. Kalau dihitung hasilnya nanti akan banyak. Membaginya kelamaan gitu kan. 3 pangkat 6 coba berapa dibagi 7 kan kelamaan. Maka cukup seperti itu saja. Nah, karena di sini polanya itu sampai 6 kali ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Sampai 6. Maka pangkatnya yang di sini sama seperti yang waktu awal tadi. Sama seperti yang waktu di awal. Itu ya. Ini kita buat perkalian 6 gitu kan. Nah, nanti cukup lihat hasil sisanya. Kebetulan 2018 itu kan kalau dibagi 6 336 tapi bersisa 2. Nah, itu ya bersisa 2 seperti ini.
Nah, maka kita cukup mencari 3 pangkat 2 yang dibagi 7 itu sisanya berapa. Ya kan tadi di sini kita udah ngitung 3 pangkat 2 yang dibagi 7 itu sisanya 2. Maka di sini jawabnya 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bentar Bu, saya amati dulu. Oke. Kalau kecepatan bilang. Ya Bu, agak kecepatan. Karena kemarin juga sudah berusaha buka-buka buku tapi belum nyambung Bu. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Bu, maaf mau tanya, ini Ya. 6 itu muncul dari mana itu Bu? 6 yang kali 6 ini ya, 6 ini ya. Nah ini muncul dari pola ini. Pola ini ya. Ya. Sampai 6 kali berarti ya. Iya, betul. Jadi terakhir dia itu bersisa 1 sampai pola yang keberapa? Kan 6. Nah, makanya ini kita buat jadi 6 kali. Nah, kemudian dilihat sisanya saja seperti itu. Jadi kok misalnya misalkan tidak pakai pola gimana? Misalkan ya Bu, misalkan tidak pakai yang pola itu, kalau yang tidak pola pakai 6 pola itu berarti nanti harus pakai teorema. Nah, tapi pakai teorema itu teoremanya kayaknya banyak sekali. Saya aja ya harus pakai teorema yang mana ini susah. Kalau saya lebih gampang. Toh ya mencari kayak gini kan sebenarnya juga nggak susah. Kalau kita tadi ngitungnya pakai yang ini 3, 9, 27, 81 itu akan kelihatannya susah, lebih repot. Tapi kan kalau dari seperti ini kita sudah tahu, oh ya ternyata cuma tinggal ngaliin belakangnya seperti itu saja. Nah ini coba biar lebih mantap ya, biar lebih mantap ini bisa dicoba yuk. 1997 pangkat 1991 ya. Ini modulo 10. Modulo 10. Ya. Nih, berarti gimana ini tadi? 1997 pangkat 1991 modulo 10. Nah, berarti ini gimana tadi? 1997 buatlah perkalian kelipatan 10 gitu ya. Berarti kan ini otomatis 199 kali 10, tapi masih sisa berapa berarti? 7 ya. Nah, maka soal itu sebetulnya cuma tinggal 7 pangkat 1991 mod 10 seperti itu. Nah, berarti 7 mod 10. Sebentar lagi ada yang usul anak saya yang minta uang nih. Ini ya, nah ini tinggal seperti tadi kita cari pola dari 7 yuk kita mulai yuk. Berarti kan 7 pangkat 1 ini kita cari mod dulu 10 tadi ya. Nah ini berarti 7 ya. Lalu 7 pangkat 2 berarti berapa nanti di sini? 9 betul? 7 pangkat 3. Nah, kan cukup lihat ininya tadi ya. 7 kali 9 itu 63. 63 dibagi 10 berarti bersisa 3. Kemudian 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 berarti ini kali ini kan 21 ya. 21 berarti kan sisanya 1. Nah, seperti tadi yang saya bilang karena udah sisanya 1 berarti di sini polanya berapa? 4, betul? Ini kan polanya 4. Nah, ini polanya 4. Pola 4 ya sudah berarti ini 4 kali berapa ini? 400. Kebetulan tadi saya sudah menghitung. Nah, ditambah 3. Nah, ini mod 10 ya. Nah, maka cukup cari 7 pangkat 3 mod 10. Jawabnya tadi berapa? 7 pangkat 3 mod 10? 3, seperti itu.
Bagaimana? Paham nggak? Bisa dipahami ya? Ya Bu, Ya. catat sebentar Bu. Oke. Nah, Kalau langsung Bu. ya, oke. Mod 10 itu kadang di soal bisa saja pertanyaannya bukan langsung modulus 10, tapi angka satuan dari bilangan. Nah, jadi angka satuan dari bilangan 1997 pangkat 1991. Itu artinya dia modulus 10. Seperti itu. Saya print screen dulu biar yang belum bisa join nanti masih bisa menyimak. Saya kirim ke grup dulu. Tapi kalau tidak tahu penjelasannya nggak mudeng Bu. Iya, iya. Harus Makanya masih ini ininya kan tetap saya kirim record. Iya, betul. Iya. Oke, terus apa lagi ya? Kemarin kayaknya ada yang request. Sebentar. Kemarin kayaknya ada ya soal X sama dengan itu apa ya? Ini karena yang ngirim soal juga udah banyak, saya juga kadang soalnya tumpuk-tumpuk. Saking banyak. Pada nggak mudeng Bu, soalnya rata-rata kan kalau guru SMP udah nggak sama sekali tidak memakai itu. Jadi dulu nggak bisa, sekarang lupa Bu. Oke, nah kalau saran saya kuasai yang apa namanya modul itu mungkin ngerjainnya nantilah belakangan. Nah, kuasai yang dasar-dasar dulu seperti integral, terus limit gitu ya, limit, matriks, logika, logaritma, turunan. Nah, yang itu harus kuasai dulu. Transformasi kan juga ada. Nah, ini saya mau coba tes ya. Kemarin sih saya sudah sempat share itu apa namanya catatannya ya. Tapi mungkin kalau nggak ngomong itu kan kayaknya nggak afdol ya. Nah, ini ya. Saya coba transformasi ya. Saya kasih. Nah, transformasi itu kan ada beberapa ya. Yang pertama itu yang translasi. Kemudian refleksi. Kemudian ada rotasi. Nah, masing-masing punya kata kunci sendiri-sendiri. Kalau translasi itu kata kuncinya tambahkan aja. Nah, kalau yang refleksi itu ada beberapa ya. Dengan sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian 0,0, Y sama dengan X, Y sama dengan min X, terus Y sama dengan M, X sama dengan M. Pak Arif minta diangetin. Nih, kalau yang refleksi ataupun rotasi itu kan biasanya pakai matriks transformasi. Nah, jangan pakai itu kalau memang dia itu istimewa. Istimewa tuh ya yang ada di sini yang saya sebutkan ini. Nah, kalau memang dia istimewa langsung pakai kata kuncinya saja. Karena nanti kalau udah gabungan seperti itu ya, kayak kemarin kan kayaknya ada yang di tryout itu muncul setelah di refleksi dengan ini, kemudian diinikan gitu kan ada ya. Nah, itu ingat pakai kata kunci ini aja. Kalau yang terhadap sumbu itu nanti temennya yang negatif. Nah, berarti kalau terhadap sumbu X ya berarti nanti jadinya X, min Y.
Kalau sumbu Y berarti min X, Y seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terhadap titik 0,0 itu tinggal dikasih min. Nah, dikasih min itu ya min X, min Y. Nah, kalau kita ngafalin ininya, nanti pusing sendiri. Nah, tapi kalau kita hafal clue-nya, kata kuncinya, itu lebih gampang. Mau soalnya bentuk kurva ataupun bentuk titik itu lebih mudah. Kemudian kalau Y sama dengan X itu kata kuncinya balik aja. Balik aja berarti ya nanti jadinya Y, X. Kalau yang ini dibalik tapi negatif. Nah, berarti jadinya min Y, min X. Kalau yang terhadap garis Y sama dengan ataupun X sama dengan itu temannya yang tetap. Nah, berarti kalau Y sama dengan M, ya X-nya nanti akan tetap. Nah, yang di sini apa? Di sini ya tinggal 2 kali dikurangi aslinya. Yang ini berarti ya gini, yang tetap yang belakang. Seperti itu. Nah, contohnya, sekarang contoh ya. Kita lihat contohnya, misal dari yang gampang dulu ya, yang titik, baru nanti yang kurva ya. Misal ada titik A. Titik A 3,-2. Dia ditranslasi 3-1 ya kan, dilanjut refleksi aduh, ada yang coret-coret. Pak bisa minta tolong mana Putri, Pak bisa minta tolong yang itu jangan dikasih koneksi buat itu kayaknya dari aplikasi Ibu itu. Saya juga udah pernah nyoba, Bu. Masa sih? Iya, aplikasi yang Ibu pakai itu bisa diakses di luar pos, Bu. Oh, masa? Oh ya tuh Pak. Biasanya ya. juga. Ya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, saya lanjut aja lah. Dilanjut refleksi dengan ini misalkan Y sama dengan min 2. Nah, bayangannya apa gitu ya? Nah, bayangannya apa? Nih, kita tadi ya pakai kata kunci. Sekali lagi saya tekankan pakai kata kunci. Jangan ngafalin rumus X, Y jadi min X. Nanti pusing sendiri. Nah, ini ya. 3,-2 ditranslasi oleh 3-1. Tadi kan kata kuncinya tambahkan aja. Berarti 3 tambah 3 berarti di sini 6. Min 2 ditambah min 1 maka di sini min 3. Ini tadi A ya. Nah, kemudian dia terhadap Y sama dengan min 2. Tadi kalau terhadap Y sama dengan berarti X-nya yang tetap, maka di sini tetap 6. Nah, yang di sininya min 4, min 3 seperti itu. Nah, berarti inilah A-nya. A aksennya maksudnya. Min 4 plus 3, maka di sini min. Nah, inilah bayangannya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Jadi jangan kita jangan pakai. Iya nanti dulu ada orang ngomong ini dia Bu. Jadi muncul kayak gitu nih ya Pak.
Ini nggak bisa hilang nih Pak Ati. Apa ya? Itu Bu, klik sampah Bu, yang tong sampah itu Udah, nggak bisa kok. nggak bisa ya? Yang menghapusnya mencoret-coret tadi itu Bu. Harusnya yang menghapus yang mencoret. Iya, kayaknya iya. Nina Putri ada Kan di tadi ada yang mencoret-coret. Iya. Ada Nina Putri di sini. Tadi kayaknya. Nah, Iya, ini ada. harusnya yang menghapus. Ini Bu Nana ini. Bu Nana. Bu Nana. Aduh, HP-ku. Bu Nana. Ya Bu, maaf Bu. Bisa minta. Ini jadi. Ini bisa dihapus nggak? Kan tadi yang coret-coret ini tadi. Sorry, ya. Mungkin HP-nya tadi pas kepencet-pencet. Iya. Tadi pindah tempat mencari sinyal. Aku agak pusing ya Bu, nggak punya gimana ya Om. Entah. Apa aku harus keluar ya Bu? Coba nanti masuk lagi ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya aku keluar lah mati. Wah, bermuka padahal tak kunci. Ini nggak bisa soalnya. Sebentar, apa saya tak stop share screen dulu ya sebentar. Oh ya, matur suwun Pak. Nggih pun pas laras. Nggih. Ya, saya coba share screen. Yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang chat. Iya, boleh. Ini dengan Bu siapa ini yang tanya mana ini? Di-unmute semua Bu. Saya belum menjadi co-hostnya. Kan tadi Pak Arif tak suruh jadi co-host. Ya saya ambil host dulu ya. Iya. Sebentar ya Bu. Boleh bertanya ya. Oke. Bu Adi, mana ada Bu Adi? Saya di sini Pak. Iya. Bu Adisti ada yang mau bertanya. Belum Pak, sebentar. Kemarin lagi tapi belum sempat. Ini lagi belajar soal Indonesia belajar. Bagus. Ya. Ya Pak, kenapa? Yes. Silahkan Bu Ani. Oke Bu, tadi siapa yang mau bertanya tadi? Ya, saya Bu. Untuk yang tadi Bu transformasi. Ya. Transformasi yang Ibu berikan contoh. Ya, Ibu saya kurang ngerti yang itu. Coba deh Pak Bu, tolong dibuka lagi itu. Yang tempatnya itu dari mana gitu. Yang contoh yang Ibu berikan. Yang tadi 3,-2 ditranslasi ke 3-1. Terus dilanjut dengan refleksi sama dengan -2. Yang tentang transkripsinya saya ngerti. Cuma untuk yang refleksinya itu Ibu dapatkan 6,-4 ya. Nah, -4 itu dapat dari mana ya Bu ya? Sebentar. Saya share screen ya. Ya. Ini ya Bu. Ini.
Belum kelihatan, Bu. Nah, iya betul. Nah, Ini. itu dapat dari mana ya min 4-nya? Oh, ini min 4-nya ini ya, min 4 ini ya. Nah, ini tadi. Ingat ya, kalau yang terhadap garis Y sama dengan atau X sama dengan itu temannya tetap. Berarti X-nya yang tetap. Nah, yang ininya tinggal dikalikan 2. Nah, nanti dikurangi asalnya seperti yang Y min, bukan yang Y min X ya, Bu ya? Bukan, beda ya. Nah, kalau ini kan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Kalau di soal ya disebutkan Y sama dengan min X seperti itu. Nah, kalau ininya angka, berarti kita pakainya yang ini. Seperti itu. Oh, tuh. Kalau angka pakai yang Y sama dengan M gitu. Iya, kalau betul. Dalam sumbu berarti Iya, betul. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ada siap. Ada lagi? Ya, Bu ya. Siap? Ada lagi? Sebelum saya lanjut yang bentuknya kurva. Ada yang chat ini. Apakah ada lagi yang chat? Oke, masih ada. Kalau tidak ada, saya lanjut yang contoh kurva ya. Ulangi lagi Ibu dari ini nih. Yang mana? Yang tadi contoh. Iya, mohon diulangi lagi ya. Oke, siap. Dengan sangat ikhlas Bapak ngulang. Iya. Nggak apa-apa. Ya memang kita harus kayak gitu, paham dari konsepnya dulu. Yang penting tuh konsep dasarnya paham dulu. Nah, ini ya, ada titik. Dia ditranslasi, ini tadi kan kalau translasi tinggal ditambahkan aja. Berarti kan ya X ditambah X, maka 6 gitu ya. Lalu Y ditambah Y, berarti min 2 ditambah min 1, maka min 3. Seperti itu ya kan, ini bayangannya. Kemudian dia direfleksi. Nah ini kan Y sama dengan, nah di sini bilangan kan. Kalau Y sama dengan, tadi kan kata kuncinya X-nya pasti yang tetap, temannya tetap, berarti di sini 6 tetap 6, seperti itu kan. Nah, yang di sini tinggal bilangan itu langsung dikalikan 2 aja, lalu dikurangi aslinya. Aslinya kan ini. Nah, ini kan aslinya, berarti min 4 dikurangi min 3, maka min 4 ditambah 3, maka ketemunya min 1. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjut yang bagaimana kalau kurva contohnya. Karena kemarin sepertinya muncul itu ya, ada ya yang kurva. Sebentar. Kurva. Ini ya. Nah, oke. Sekarang misalkan ini. 1 dulu ya, jangan 2, 1 dulu. Jadi ada garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Nah, misal dia direfleksikan terhadap y sama dengan min x. Nah, bayangannya siapa? Seperti itu. Nah, kalau bentuknya kurva, maka yang Bapak Ibu lakukan cukup seperti ini. Kita berarti tadi pertama X, Y. Kemudian Y sama dengan min X. Tadi kata kuncinya apa? Kalau Y sama dengan X dibalik aja. Y sama dengan min X dibalik tapi dikasih negatif. Nah, maka di sini jadinya seperti ini. Min Y, min X. Kan seperti itu. Terus kita selalu ingat bahwa yang namanya bayangan itu yang depan itu selalu berfungsi sebagai X aksen. Yang belakang berfungsi sebagai Y aksen. Maka kita punya persamaan min Y sama dengan X aksen. Nah, ini harus kita ubah supaya jadi Y sama dengan atau X sama dengan. Berarti kita punya Y itu min X aksen. Nah, kemudian min X sama dengan Y aksen. Berarti X itu sama dengan
min Y aksen. Udah, kalau kita udah punya ininya, sudah punya ini, maka tinggal kita mainkan. Oke, berarti bayangan oleh kurva itu, nah 2x, x-nya digantikan dengan ini, min Y aksen. Plus 3y, y-nya diganti dengan min X aksen. Nah, min 5 sama dengan 0. Udah, kalau udah seperti ini sekarang aksennya kita hilangkan aja. Min 2y, min 3x, min 5 sama dengan 0. Tinggal kita cross check dengan pilihan ganda apakah seperti ini ataukah semuanya dibuat positif. Berarti 3x plus 2y plus 5 sama dengan 0. Sampai di sini apakah bisa dipahami penjelasan saya? Adakah yang mau bertanya? Oke, nah kalau bisa sekarang kita lanjut yang 2. Jadi yang 2 ya, yang 2 ini tadi kan cuma 1. Yang 2 seperti tadi ya. Misal contoh kedua. Nah, misal garisnya ini 3x plus y plus 7 sama dengan 0 ya. Terus kemudian dia ditranslasi dulu, ditranslasi min 1 2 gitu ya. Kemudian nah dia direfleksi X sama dengan 1. Nah, kira-kira bayangannya apa? Kayak gitu. Nah, maka lakukan dulu seperti tadi. X, Y. Ditranslasi kan? Ditranslasi dulu. Masih ingat tadi kata kuncinya? Oh iya, translasi kata kuncinya tambahin aja. Berarti di sini jadi X min 1, Y plus 2. Ya kan? Nah, kemudian dia diapain? Oh, di X sama dengan 1. Masih ingat tadi kan kalau X sama dengan Y sama dengan temennya tetap. Nah, berarti temennya tetap ini. Berarti di sini pasti tetap Y plus 2. Nah, yang di sini apa tadi? Ininya pasti dikalikan 2 kan? Nah, ini 1 pasti dikalikan 2. Nah, ini kan 2 dikurangi aslinya. Nah, aslinya yang mana? Aslinya kan yang ini. Nah, aslinya kan ini. Jangan lihat yang di sini lagi, tapi yang di sini. Oke, dikurangi aslinya. Berarti kalau saya tulis jadi min X plus 1. Nah, berarti 3 min X, Y plus 2. Seperti itu. Oke. Terus tinggal kita mainkan seperti tadi. Depan selalu berfungsi sebagai X aksen. Belakang selalu berfungsi sebagai Y aksen. Udah, tinggal mainkan. 3 min X sama dengan X aksen. Tadi perjanjiannya apa? Perjanjiannya kita harus mengubah sampai ketemu bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Oke, tinggal kita pindah ke sini kan. Berarti min X itu X aksen min 3. Nah, berarti X-nya min X aksen plus 3. Nah, lalu satunya Y plus 2. Y plus 2 itu sama dengan Y aksen. Berarti kita punya siapa? Punya Y sama dengan Y aksen min 2. Oke, udah punya itu tinggal mainkan dong. Bayangannya adalah 3X. Berarti 3 dalam kurung min X aksen plus 3 plus Y ya kan, gantikan dengan yang ini berarti Y aksen min 2 plus 7 sama dengan 0. Udah, aksennya kita hilangkan aja langsung, min 3X plus 9 plus Y plus 5. Nah, ketemu deh bayangan kurvanya, min 3X plus Y plus 14 sama dengan 0, seperti itu. Nah, gimana? Bisa dipahami? Insyaallah bisa, Bu. Oke. Saya Sama, Bu, pelajarin dulu. Gimana?
Seperti itu ya. Kalau sudah, ini tadi yang translasi udah, refleksi udah, sekarang yang rotasi ya. Yang rotasi. Nah, kalau yang rotasi itu kan biasanya yang sering muncul itu yang sudutnya istimewa itu kan ya, yang 90 atau itu langsung ngeprint apa? 90 min 90 ya kan, ini berarti ini 270 ya. Nah, sama yang ini. Nah, nih, kalau sudutnya 90, ini yang jelas pusatnya 0,0 ya, pakai pusat 0,0. Minta di-unmute, Pak. Kelas terakhir kan kudune sih kelas terakhir masa 60 weh. Ya. Kapan sih, Gap? Nah, nih. Kalau dirotasi dengan pusat 0,0, sudutnya ini 90 derajat, itu ingatlah aja Jumin. Jumin itu apa? Maju minus. Kalau min 90 atau 270 ya kan, itu durmin, mundur minus. Terus kalau sudutnya 180 itu berarti refleksi 0,0. Nah, kecuali kalau sudutnya nggak istimewa dan ada pusatnya, berarti kita mau pakai yang matrik cos, min, sin, cos itu. Nah, tapi kan saya yakin yang kemarin itu apalagi masih setara P3K gitu ya, nah itu pasti munculnya yang sudut-sudut istimewa ini. Nah, maka kita cukup Jumin, Durmin, sama yang ini. Nah, kalau yang refleksi 0,0 kan tadi ingat ya, tinggal dikasih min kan kayak gitu. Nah, ini penerapannya seperti apa? Nih ya, yang namanya Jumin itu seperti ini. Nah, maju minus, yang namanya maju itu kan berarti sesuatu yang dari belakang, berarti di sini. Nah, jadinya min y, x. Nah, kalau durmin, mundur minus itu artinya apa namanya, mundur itu kan berarti sesuatu yang dari depan ya, berarti maka jadinya y, x. Nah, penerapannya kayak gini. Pak, bisa minta tolong di-mute buat semua, Pak. Ini ranumku ya, belajar dari Bu Haida. Ini oh iya. Iya, lagi coklat kan jaketannya kayak Oke, sebentar saya mute dulu. Nah, ini ya. Contohnya ini contohnya. Kita yang titik dulu ya. Ada titik A 3,-2 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, maka bayangannya berapa gitu kan? Nah, akan sangat membantu jika nanti bentuknya kurva. Nah, ini ya tadi 3,-2. Karena rotasinya itu 90 derajat, berarti kan tadi kata kuncinya Jumin, maju minus. Berarti yang di belakang itu maju tapi minus. Maka bayangannya jadi 2,3 seperti itu. Nah, ini tadi A, ini A aksennya. Kayak gitu. Kan akan lebih enak. Nah, sekarang coba kita lihat yang bentuknya kurva. 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Nah, dia dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 270 derajat. Nah, maka bayangannya siapa?
kayak gitu. Maka pakai titik dulu aja, X, Y. Karena di sini rotasinya 0,0270, tadi kata kuncinya apa? Oh, kata kuncinya durmin. Oh, mundur minus, kan begitu ya. Mundur minus, yang namanya mundur berarti dari depan ke belakang. Berarti Y, min X. Nah, terus kayak tadi, ini jadi X aksen, ini jadi Y aksen. Oke, kita punya apa? Y sama dengan X aksen. Min X sama dengan Y aksen. Berarti X itu sama dengan min Y aksen. Nah, udah tinggal Bapak Ibu masukin. Berarti bayangannya adalah 3X. Maka 3 dalam kurung min Y aksen. Ditambah 2Y. 2X aksen min 5 sama dengan 0. Udah, ini berarti min 3Y plus 2X min 5 sama dengan 0, seperti itu. Oke, sebentar saya buka moodnya dulu. Ya, silahkan jika ada yang mau bertanya. Halo? Jelas, Bu. Oh, jelas. Oke, nah jadi kalau nanti udah disambungin dia sama refleksi ya nggak masalah. Kita sudah tahu, kalau udah tahu kata kuncinya. Oh, saya itu dulu, saya simpankan dulu nih, saya screen dulu, simpan ke grup biasa ya. Oke, jadi biar semua bisa tetap belajar. Oke, saya lanjutin ya. Sekarang saya gabung ya. Saya gabung. Nih, contoh selanjutnya ya. Misal kurvanya 7X min Y plus 8 sama dengan 0. Nah, kata-katanya dia di refleksi ada yang tipu. Direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, kemudian dirotasi O 90 derajat. Nah, bayangannya apa? Seperti itu. Nih, ya, kita cukup seperti ini kayak tadi. X, Y terhadap sumbu Y. Masih ingat tadi kata kuncinya? Kalau sumbu berarti temannya yang negatif. Berarti karena ini sumbu Y, maka yang jadi begini kan, min X, Y. Kemudian dia 0,90. Nah, kata kuncinya apa tadi? Oh iya, maju minus, kan gitu ya. Maju minus. Berarti jadinya min Y, min X. Karena yang di belakang maju tapi minus. Udah, ini X aksen, ini Y aksen. Oke, kita punya di sini min Y sama dengan X aksen, berarti Y itu min X aksen gitu ya. Kemudian yang kedua min X itu Y aksen, berarti X-nya itu min Y aksen. Oke, bayangannya sekarang bisa kita mainkan. 7X berarti 7 dalam kurung min Y aksen. Min Y berarti di sini min X aksen plus 8 sama dengan 0. Maka bayangannya ini min 7Y plus X plus 8 sama dengan 0. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke.
Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, ini hampir 1 jam. Oke lah, iya. Boleh bertanya? Kemarin kan saya pernah tanyakan tentang yang sigma, Bu. Saya belum paham. Oh, sigma. Sigma yang sigma angka 4, terus bawahnya K sama dengan -1 gitu. Itu dapat dari mana gitu. Ya. Oh, yang itu ya, yang sigma itu, ya, Bu, itu tuh sifat. Itu. Iya. Itu tuh pakainya sifat. Sebentar. Sigma kemarin di mana ya? Sigma ini kayaknya. Ini ya? Iya, betul. Nah, ini ya. Iya, betul ya. Gitu. Oke, boleh. Ya. Nih. Sigma itu jika di sininya bilangan ya kan, sigma kalau K dari 1 sampai N. Maaf Bu. Ya. Gimana? Soalnya gitu dari soal. Soalnya kurang besar ini. Soalnya kurang besar. Ya udah nggak apa-apa. Ini. Sigma ya kan, itu kita prinsipnya ini dulu. Sigma kalau K dari 1 sampai N ini sebuah bilangan, di sini P itu kita bisa langsung P kali N kalau ininya bilangan. Nah, karena ini kan dari 5 sampai 25 kan, harusnya kan kalau dari 1 sampai 25 kita bisa langsung menuliskannya seperti ini ya kan. Nah, ini kalau dari 1 sampai 25. Tapi kan tadi mintanya cuma dari 5, mulainya kan dari 5. Berarti aslinya yang dari 1 enggak sampai 4 itu tidak terpakai. Maka di sini saya tambahin jadinya minus kayak gitu. Nah, seperti itu. Maka ini 50 dikurangi 8 42. Apakah bisa dipahami, Ibu? Halo? Maaf Bu, bisa diulangi lagi kembali? Soalnya Ibu neranginnya terlalu cepat. Terlalu cepat. Maklum Bu, faktor usia. Usianya berapa Ibu? Saya juga udah 40 tahun tahun ini. Saya 43 loh Bu. Beda 3 tahun. 43 di atas Ibu. Ya. Nih, notasi sigma itu jika yang di sini itu bilangan, kita bisa langsung P kali N. Tapi harus syaratnya mulai dari angka 1. Nah, yang di soal ini kan mulainya dari 5, ya kan? Jadi kalau mulai dari 5, 1 sama 4 itu kan tidak terpakai hasilnya, ya kan? Oke ya. Ya, makanya di sini saya tulis 1 sampai 25 tetapi dikurangi mulai dari 1 sampai 4 karena aslinya memang tidak minta sampai 4. Mintanya mulai dari 5 sampai 25. Apakah bisa dipahami? Ya, oke. Seperti ya, paham itu. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sabar ya Bu ngadapin saya. Enggak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Atas ini hasilnya. Oke. Karena ini sudah 1 jam. Ada apa yang dia bertanya Bu Ani, minta tolong dijelaskan yang soal peluang kemarin. Oh, ini ada yang angkat. Siapa yang angkat tangan? Sampai jam berapa Bu Ani? 10. 8 menit lagi. Iya Bu. Ini banyak yang mau bertanya. Sebentar. Minta ditolong jelaskan. Yang peluang. Ini maksudnya yang peluang yang kemarin undian itu ya? Peluang yang 1.500 kayaknya Bu. Oh ya. Oke. Sebentar. Saya bukanya dulu. Oke. Satu soal lagi ya. Nanti kita bisa sambung lagi lewat chat. Mana ya yang kemarin kan saya kayaknya udah nge-share. Mana peluang? Nah, ini kayaknya. Nah, ini ya. Ini ya mungkin barangkali yang ditanyakan ya. Ya, jadi untuk peluang ini, saya belum share screen ya, makanya bingung. Sebentar. Nggak di-record kayaknya Bu. Iya, saya belum share screen Pak. Tadi saya off, saya matiin udahan. Nah ini,
Ini ya, mungkin yang ditanyakan ya. Nah, ini ya. Jadi ada 10 lembar undian. Nah, ada 10 lembar, 3 diantaranya itu yang berhadiah 500.000, 1 juta, dan 1.500.000. Berarti kalau saya buat ringkasan akan jadi seperti ini kan? Nah, jadi ada 10 lembar, yang 7 itu entah ya, bebas ya, nggak tahu nominalnya berapa. Tapi yang 3 itu 500.000, 1 juta, sama 1.500.000. Nah, karena akan diambil 3 secara acak. Ya, masih ingat ya, kalau diambil 3 itu kan berarti yang tersedia 10, tapi yang diminta 3. Maka 10 C3. Oh ya, mungkin ini ya saya kasih tahu sekalian ekspresnya menghitung kombinasi tanpa faktorial, ya kan? Saya kasih dasarnya dulu. 10P2. Biasanya menghitungnya pakai apa? 10 faktorial dibagi 8 faktorial, betul tidak? Betul ya? Nah, kalau 10C2 hitungnya bagaimana? 10 faktorial dibagi 2 faktorial, di sini 8 faktorial begitu ya. Nah, untuk memudahkan saya ya, supaya tidak pakai pentung-pentung gitu ya, faktorial ini maksudnya, saya pasti pakainya seperti ini. Kalau P itu kata kuncinya mundur aja. Nah, kalau kombinasi mundur-mundur. Nah, maksudnya bagaimana? Ini 10P2. 10P2 ya, 10-nya mundur sampai 2 posisi. Maka cukup 10 kali 9. Ya sudah, jawabnya 90 kayak gitu. Forget it, faktorial gitu ya. Nah, kalau 10C2 mundur. Nah, ini ya 10-nya mundur 2 posisi, 10, 9. Kemudian 2-nya juga ikut mundur 2 posisi, 2, 1. Nah, berarti jawabnya 45. Hasilnya nanti akan sama aja dengan pakai faktorial. Maka ini saya nulis 10C3. Ini kan tadi yang tersedia 10 diambil 3. Ya udah 10 mundur 3 posisi, 10, 9, 8. Kemudian 3-nya juga mundur 3 posisi, 3, 2, 1. Udah coret-coret ketemulah 120. Gitu. Kemudian NA-nya sekarang ya. NA-nya ini, nah di sini kan udah ditekankan kalau Vanessa itu dapat hadiah sebesar 1.500.000. Maka kemungkinannya yang pertama yang terambil itu 1.500.000 dan yang 2 bebas, yang tidak tahu ini kan. Nah, nggak tahu itu hadiahnya apa, nggak tahu tak. Nah, kemungkinan yang kedua nih. Yang pertama terambil 500.000. Terus yang kedua 1 juta. Ini kan 1.500.000 ya kan, sama 1 bebas karena yang nggak tahu ini hadiahnya apa. Ini kan nominalnya juga tetap 1.500.000 gitu. Nah, ya udah, karena ini yang 1 itu sudah pasti 1.500.000, berarti kan tinggal pilih ini aja, 2 yang bebas. Yang bebas tadi berapa? 7 diambil 2, ya 7C2. Maka saya menghitung 7 mundur 2 tempat, 2-nya mundur 2 tempat. Nah, kemudian yang ini, karena ini udah pasti yang terambil ini, maka 1 bebas. Bebasnya lagi berapa? 7, maka 7C1. Sehingga peluangnya seperti ini. Apakah bisa dimengerti? Bani. Iya. Bu. Iya. Saya kok itu ya Bu ya. Kok yang pas NA-nya yang NA. NA-nya kok 7 ya Bu ya. NA-nya apa Bu? NA-nya kok bisa 7 ya? Maksudnya kan mungkin Bu manualnya itu harusnya 10 dari 2 lembar sama 10 sama yang 1 bebas itu Bu. Itu ditulis 7 makanya jadi bingung semuanya. Oh. Iya. Ya dari ruang sampelnya itu. Jangan digantung coba. Nah, Bu Ani sudah mengurangkan ya jadi 7 ya. Iya, ini dari yang ini. Iya, maksudnya.
Yang NA-nya tuh kenapa kok bisa 7 gitu loh, khususnya Ya, dia karena ya. ini kan saya udah nulisnya di sini. Bingung Nah, ini kan yang 1500 sudah terambil 1. Itu kan sudah pasti yang ini. Berarti yang 2-nya itu yang bebas, maka dari yang ini 7 seperti itu. Kayak gitu. Ya, sudah bisa dipahami ya. Oke. Bu Ani. Nggih. Bu Ani. Iya. Tolong jelasin